Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mem di pelajaran prakarya. Nah, karena ini kita belajarnya secara online, jadi pembelajarannya akan singkat. Tidak seperti biasanya yang 2 jam ya. Hari ini kita akan membahas kompetensi dasar mengenai memahami komoditas tanaman obat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Tanaman obat. Apa sih tanaman obat? Ya, berarti kan tanaman yang bisa dijadikan obat. Banyak ya di Indonesia. Bahkan di rumahmu sendiri banyak. Kalian bisa lihat, pasti mamamu punya persediaan bawang merah, bawang putih, cabai, pasti ada. Itu termasuk tanaman obat ya. Atau serai, jahe. Nah, apalagi ini lagi viral virus corona ya. Viral virus corona yang katanya herbalan seperti temulawak, jahe, rimpang-rimpangan itu bisa menjadi pencegah. Bukan obat sebenarnya, tapi pencegah. Kenapa? Nah, mumpung lagi viral. Kenapa rimpang-rimpangan itu bisa mencegah atau istilahnya sebagai penguat imun kita. Kenapa bisa sih? Itu tugas kalian. Kalian cari kenapa rimpang-rimpangan bisa memperkuat imun kita, sehingga dibilang bisa untuk mencegah kena penyakit corona. Itu yang pertama. Nah, kita masuk ke LKS kalian. Coba kalian lihat ya LKS kalian. Situ dijelaskan jenis-jenis tanaman obat. Ada jahe, temulawak, daun sisik naga, daun tempuyung, serai, alang-alang, tanaman keji beling, sama tanaman patah tulang. Ini banyak ya. Bahkan di kelas depan kelas mana ya ini kalau nggak salah itu ada tanaman patah tulang di SMP kita. Kebanyakan anak-anak sekarang itu tidak suka makan makanan kayak gini ya, minum obat-obatan alami. Lebih senangnya minum obat atau disuntik. Sebenarnya ini semua kimia. Ingat, orang tuh kebanyakan salah bilangnya jangan makan makanan jangan minum minuman obat kimia bla 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 bla. Padahal yang namanya herbal kayak gini ini juga sebutnya kimia ya. Tapi bedanya kalau herbal kayak gini kimia alami, sedangkan kalau yang pabrik itu kimia buatan. Dan semua obat itu punya efek samping, tergantung dosis. Dan tergantung jenis penyakitnya. Yang salah itu, contoh misal vitamin C. Vitamin C itu kita cuma butuh sekitar tidak sampai 1000 mg. Kan itu ada tuh salah satu merek bilang vitamin C 1000 mg bagus untuk bla 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 bla. Padahal sebenarnya kita tidak membutuhkan sebanyak itu, kecuali kalau kamu memang benar-benar memiliki aktivitas yang sangat padat. Mungkin itu membutuhkan sebanyak itu. Obat yang kita minum kalau terlalu berlebihan dia akan mengendap di ginjal, malah tidak bagus ya. Walaupun itu vitamin. Ingat, yang namanya kimia dia itu 2 mata pedang. Ujung pedang pertama itu obat, ujung pedang kedua itu bisa menjadi racun. Jadi tergantung bagaimana cara kita memakainya, atau memakannya, atau minumnya. Oke. Nah, di buku kalian itu dijelaskan tentang tahapan budidaya tanaman obat. Karena kompetensi dasar kita tadi tentang tanaman obat yang dapat dikembangkan sesuai dengan wilayah kita, maka ini tugas kedua untuk kalian. Seperti biasa, cukup bikin artikel,
artikel tentang salah satu tanaman obat, bagaimana ciri-cirinya, cara menanamnya. Ini sebenarnya sudah kasih tugas ya kemarin ya, per kelompok ya. Nah, ini juga tugasnya per individu, tapi dikumpulkan kelompok, lalu diupload di blog. Nah, jadi salah satu teman kalian dan kelompok itu ada yang mengupload ke blog ya. Tidak perlu ketemu, ingat tidak perlu ketemu. Kita kan lagi di sekolah rumah, lagi menghindari corona, jadi tidak perlu saling ketemu. Kalian bisa cuma kirim file ya kan, bisa. Nah, lalu ada yang menyatukan filenya dan ada yang mengupload ke blog. Cukup kayak gitu aja. Jadi dua tugas ya. Yang pertama tadi, kenapa herbal rimpang-rimpangan bisa mencegah corona. Terus yang kedua ini, kalian tiap individu bikin artikel tentang salah satu tanaman obat yang ada di Muara Enim, yang bisa ditanam di Muara Enim. Semuanya bisa dong, ada yang nggak bisa ya. Ya, ciri-cirinya, karakteristiknya, gimana cara membudidayakannya. Nah, lalu dikumpulkan jadi satu dalam satu kelompok. Satu orang menyatukan filenya, lalu diupload ke blog. Nanti minggu depan di pembelajaran kedua, Mem akan meminta kalian menyertakan linknya. Jadi cukup seminggu aja ya itu ya. Minggu depan kita akan mengadakan kuis secara online. Terus yang akan sampaikan minggu depan. Oleh karena itu, kalian harus sudah membaca dulu bab 3 ini. Oke. Nah, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.